Bishr bin Al-Hits adalah seorang sufi besar dan ahli hadis yang hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Ia sangat dikagumi oleh Imam Ahmad bin Hambal berkat ilmu ketuhanannya. Bishr memiliki jalan hidup yang menarik. Awalnya ia adalah seorang ahli maksiat yang gemar hidup berfoya-foya. Berikut kisah pertaubatannya, yang tertuang dalam kitab Tazkiratul Aulia karangan Fariduddin. Athar Bishr al-Hafil lahir di Merv dan tinggal di Baghdad. Sewaktu muda, ia adalah seorang ahli maksiat. Suatu hari dalam keadaan mabuk berat, ia berjalan sempoyongan. Di tengah perjalanan ia menemukan potongan kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Bishr mengambil potongan kertas itu lalu membawanya pulang. Di rumah ia memercikan parfum mawar pada potongan kertas itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Di dalam rumah malam itu di tempat berbeda, seorang laki-laki saleh bermimpi. Di dalam mimpinya itu, ia diperintah untuk menyampaikan pesan Allah kepada Bishr. Pesan itu berbunyi, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan namamu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku telah memuliakan namamu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan namamu. Demi kebesaranku, niscaya aku harumkan namamu." Baik di dunia maupun di akhirat nanti, orang itu terbangun. Ia heran dengan mimpinya. "Setahuku Bishr adalah seorang yang ahli maksiat. Pasti mimpiku salah," gumamnya dalam hati. Orang saleh itu pun pergi bersuci. Lalu salat malam beberapa rakaat, dan akhirnya melanjutkan tidurnya. Anehnya ia kembali mendapatkan mimpi yang sama. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Ia pun yakin bahwa mimpinya benar datang dari Allah. Keesokan harinya, orang saleh itu pergi mencari Bishr. Ia mendapat kabar bahwa Bishr sedang menghadiri pesta minuman keras. Sesampainya di tempat pesta, ia bertanya apakah Bishr ada di tempat ini. Seseorang menjawab iya, namun ia dalam keadaan mabuk dan lemah. Orang saleh itu berkata lagi, "Katakan padanya aku membawa pesan penting untuknya." Bishr pun mendatangi sang orang saleh itu. Ia bertanya pesan dari siapa. Orang saleh menjawab pesan dari Allah. Bishr kaget dan tiba-tiba menangis. "Pesan apakah yang kuterima? Pesan mencela atau menghukum diriku?" kata Bishr. Bishr pun masuk ke dalam dan menemui teman-teman minumnya, dan berkata, "Aku sudah dipanggil, maka dari itu aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal, kalian tidak akan melihatku dalam keadaan seperti ini lagi." Sejak saat itu, Bishr meninggalkan semua maksiat yang biasa ia lakukan. Ia bertobat dan melakukan segala upaya guna mendekat kepada Allah. Ia pun menjadi seorang tokoh sufi terkenal yang keilmuannya dikagumi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal sangat menyanjung dan mempercayai kata-kata Bishr, namun murid-murid beliau tidak menyukai hal ini. Salah seorang murid berkata, "Engkau adalah salah satu ahli hadis, hukum dan teologi di zaman ini, mengapa engkau berteman dan belajar dari seorang mantan berandal? Apakah itu pantas?" Sang imam pun menjawab, "Aku memang lebih ahli dalam bidang keilmuan yang kalian sebutkan tadi, namun Bishr lebih ahli dalam ilmu mengenal Allah." Bishr telah memilih jalan penyangkalan diri. Saking asiknya menghadap Allah, ia bahkan tidak pernah lagi memakai alas kaki sejak pertaubatannya. Inilah kenapa akhirnya ia dijuluki Al-Hafi, yang artinya bertelanjang kaki. Bishr pernah ditanya tentang kebiasaan anehnya itu, "Wahai Bishr, mengapa engkau tidak pernah memakai alas kaki?" Bishr pun menjawab, "Ketika aku berdamai dengan Allah, aku sedang bertelanjang kaki. Sejak saat itu, aku malu mengenakan alas kaki, apalagi Allah pernah berfirman, bahwa bumi diciptakan sebagai permadani. Bukankah tidak sopan memakai alas kaki di atas permadani raja?" Diriwayatkan bahwa selama Bishr masih hidup, tidak ada satupun keledai yang membuang kotorannya di jalan-jalan kota Baghdad, karena menghormati Bishr yang selalu berjalan tanpa alas kaki. Suatu malam ada seseorang yang melihat keledai yang di bawahnya membuang kotoran di jalan. Orang itu pun paham bahwa malam itu adalah malam wafatnya Bishr. Kisah Bishr ini adalah bukti bahwa dengan kasih sayang dan hidayah dari Allah, seorang ahli maksiat terburuk sekalipun bisa berubah menjadi seseorang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, janganlah kita mencela ahli maksiat, karena suatu saat ia bisa saja menjadi orang yang lebih baik dari kita dalam hal ketaatan. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.